ya. Media sosial itu banyak sekali menimbulkan kesalahpahaman yang kita kenal hari ini sebagai hoax ya. Oke, saya contohkan begini. Hari ini orang itu semuanya jadi wartawan. Saya tanya coba, ada nggak anak-anak saya berkerincing ketika melihat menemukan peristiwa? Ya, ada nggak sekarang naluri-naluri di mana ketika ada peristiwa, kamu ingin menjadi orang terdepan yang memberitakan itu di story? Ada nggak naluri itu? Ada. Seolah-olah menjadi orang yang paling update gitu. Ada nggak naluri itu? Ada. Nah, inilah kemudian yang akhirnya menyebabkan hoax itu menyebar. Jadi kemarin ada banjir di Pamekasan ya, tanggal 1 Maret itu. Video banjir itu kemudian diupload kembali 5 hari yang lalu. Tanpa caption, tanpa waktu kapan, siapa yang ngambil dan seterusnya. Diupload di story. Orang yang tidak tahu gitu, orang yang tidak tahu akan menyebar itu, Pamekasan banjir lagi, padahal tidak. Ya kan? Kenapa? Karena kita didorong oleh keinginan untuk terus update. Dari mana dorongan untuk terus update ini? Dari media sosial. Dulu ya, mohon maaf, dulu sepeda motor itu ganti merek itu butuh 5 tahun sampai 10 tahun yang lalu, ya. Sekarang Vario yang 150 belum lama udah keluar yang 160. Handphone itu kita lajukan, udah boleh saja. Nah, kebaharuan inilah yang kemudian menyebabkan kita untuk terikut menjadi baru. Gitu ya. Ada style baru kita ingin tiru. Nah, ini dari media sosial. Ini media sosial. Makanya orang desa tidak berkembang, bajunya itu saja. Kenapa? Bukan mereka tidak tahu style, bukan. Tetapi karena mereka tidak mengkonsumsi media sosial. Mereka tidak disugesti oleh apapun. Makanya baju orang desa itu yang menurut kita orang modern ini jelek, mereka tetap menganggap ini bagus karena mereka tidak disugesti oleh apapun. Mereka tidak mengkonsumsi media. Jadi bukan mereka kolot, tapi karena memang tidak disugesti oleh apapun. Gitu ya. Jadi bedanya orang desa itu bukan soal pemikiran, tapi soal media. Semakin orang dekat dengan media, semakin orang ingin memperbarui sesuatu. Sederhananya begini. Saya aslinya Pulau Gili-Raja ya. Kemudian tinggal di Bako. Dulu saya tidak punya keinginan untuk memiliki mobil, tidak pernah sama sekali. Tapi karena saya sering tinggal di kantor Radar Madura, tiap hari melihat mobil, akhirnya saya tertarik untuk memiliki mobil. Karena apa? Bukan karena saya butuh, tetapi karena sugesti. Karena sugesti, gitu kan. Itulah cara kerja media sosial. Oke, kalian tiap hari melihat konten yang buruk, Anda masih alim. Satu kali. Tapi 10 kali Anda melihat, 20 kali Anda melihat, Anda jadi begitu maksudnya. Nah, itu cara kerja media sosial. Pertama mensugesti, yang kedua menciptakan jarak, yang ketiga adalah hoax. Nah, sekarang gimana ceritanya? Caranya gimana sekarang kemudian membuat media sosial ini kemudian memanfaatkan dan bagaimana menghindari? Saya sebenarnya tidak punya cara untuk mendorong, menceramahi kalian ini mudarat. Sederhananya begini. Mengenai maturakin, kalian itu sudah tahu coba becek sudah tahu kan? Ya. Baik buruk sudah tahu kan? Sudah. Yang apa yang kita bicara itu sebenarnya? Yang nggak perlu maksudnya. Saya tidak mau berbicara di ranah yang baik seperti ini, yang buruk seperti saya tidak mau berbicara seperti itu. Kita berbicara nalar dulu, gitu ya. Oke. Manfaat media sosial itu sekarang sebenarnya kalau mau ditanya, itu yang mentok itu manfaat media sosial itu adalah untuk bisnis. Untuk bisnis. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki kepentingan bisnis, ya sudah tidak perlu kemudian mati-matian main media sosial. Artinya media sosial yang dimaksud tidak perlu kemudian mantengin HP setiap hari. Kalau Anda tidak punya bisnis. Artinya walaupun Anda tidak mantengin handphone tiap hari, Anda tidak rugi, Anda tidak untung gitu maksudnya. Jalan. Gitu ya. Kecuali kalian misalkan punya online shop misalnya. Jadi kalau nanya manfaatnya sebenarnya media sosial hari ini bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Tetapi selain itu, kita akan memiliki kecenderungan untuk yaitu tadi untuk memproduksi hoax dan seterusnya gitu. Nah, cara untuk minimal begini, cara untuk terhindar dari mudarat itu ya. Ini sederhana aja. Ada rumus sederhana yang dikenalkan kepada anak-anak TK. Anak-anak TK itu di barat diajarkan 5W1H. Kalau Anda bisa menggunakan ini,
Anda tidak akan pernah terserang hoax. Tidak pernah, yakin saya. Pernah nggak teman-teman percaya kepada kabar bohong? Pernah? Pernah. Pernah. Pertanyaannya kenapa? Pertama, karena Anda tidak bertanya apa itu. Apa itu? 5W1H. Yang kedua, Anda tidak bertanya siapa yang membuat dan siapa di dalamnya. Anda tidak bertanya kapan itu terjadi. Ya kan? Anda tidak bertanya bagaimana itu terjadi. Siapa pelakunya dan mengapa itu terjadi. Kalau Anda ingin terhindar dari hoax, sudah pakai 5W1H itu. Tahu kan 5W1H kan? What, why, kemudian how, bagaimana itu terjadi ya. Gitu ya. Jadi misal kamu dapat informasi Ferdinand Sule meninggal, misal. Yang pertama Anda harus lakukan adalah bertanya, apa? Kalau melihat di media, ini media apa? Media ini valid nggak? Misalkan yang memberitakan adalah Tempo. Kamu cari tahu itu tentang Tempo dulu. Tempo pernah memiliki track record buruk nggak? Siapa penulisnya? Begitu. Di berita itu pasti ada penulisnya. Kapan Sule meninggal? Gitu kan? Mengapa Sule meninggal? Kalau Anda tidak menemukan penyebab mengapa Sule meninggal, itu berarti tidak meninggal. Karena setiap orang meninggal pasti ada penyebabnya. Walaupun serangan jantung. Gitu ya. Kalau Anda tidak menemukan 5W1H dalam satu kejadian, berarti itu bohong. Karena setiap kejadian, setiap fakta itu bisa menjawab 5W1H. Pasti itu. Ya. Atau misalnya, FKMSB mengadakan acara. Jangan percaya. Tanya dulu apa isinya, siapa yang mengadakan, bagaimana jalannya acara, siapa saja yang terlibat, bagaimana dilakukan begitu kan. Tiba-tiba Anda percaya misalkan Bupati Pamekasan misalnya, Bupati Pamekasan turun ke lapangan lihat korban banjir. Jangan percaya dulu. Tanyakan dulu kapan. Gitu kan. Jangan-jangan tahun lalu. Ini cara untuk melihat bagaimana media sosial akhirnya tidak menjebak kita kepada hal-hal yang mudorot ya. Saya tidak mau masuk kepada ranah maksiat dan tidak maksiat itu urusan pribadi Anda. Neraka itu milik Anda, surga milik Anda sendiri. Saya tidak mau jadi hakim di situ maksudnya. Saya ingin masuk kepada ranah nalar di mana kita sering mengkonsumsi kabar-kabar buruk itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini pengantar dari saya. Selebihnya kita diskusi. Terima kasih. Oke, baik, itu sedikit pengantar. Banyak itu? Sedikit banyak. Bukan sedikit, banyak. Baik, itu pengantar dari pemateri kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator akan persilahkan untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini untuk mendiskusikan masalah media sosial, ya kan? Jadi saya buka pertanyaan buat teman-teman. Yang pertama saya buka 2 pertanyaan dulu ya Kak. Lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya, baik dari cowok ataupun cewek. Depan ke depan. Baik. Nggak apa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syahid Ubaidillah dari Universitas Madura ya. Tuan rumah. Tuan rumah ya? Mana Bobi? Pertanyaannya seperti ini. Ketika berbicara soal media, sosial media, mengapa ketika ada kasus-kasus yang kasus itu belum selesai, terus ada kasus lagi? Sebenarnya itu apa tertimbun ataupun ketika itu masalah yang satunya, kasus yang satunya itu hilang semena-mena, itu sebenarnya media itu berpihak kepada siapa? Kok kayaknya Pertanyaan bagus itu. dari keadaan yang sekarang ini kayaknya berpihak kepada pemerintah. Iya ya. Bahasa kasarnya pengalihan isu ya. Iya, pengalihan isu. Sebenarnya seperti itu. Oke, langsung saya jawab ya. Oke, saya tanya kepada teman-teman sendiri aja dulu. Saya tanya dulu. Jadi misal ada kasus banjir ya di Pamekasan. Ketika itu heboh sudah, ya. Yang membuat heboh siapa sih? Media. Bukan media. Bukan. Kalian yang ngupload story tentang banjir. Bukan. Media itu kalau nggak dibaca nggak bakal booming. Nggak bakal booming.
Kamu tahu nggak kenapa sesuatu itu viral?